Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rina Marleni. Kali ini saya akan berbagi mengenai pembagian capaian pembelajaran matematika fase D. Saya menggunakan bantuan aplikasi di IDEI Presenters yang ada di Canva. Capaian pembelajaran kelas 7. Bilangan. 1. Membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. 2. Menerapkan operasi aritmetika pada bilangan real, dan memberikan estimasi perkiraan dalam menyelesaikan masalah, termasuk berkaitan dengan literasi finansial. 3. Menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Aljabar. Menyatakan suatu situasi K dalam bentuk aljabar. Menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan relasi, fungsi dan persamaan linear. Analisa data dan peluang. Merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan. Menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasi data. Capaian pembelajaran kelas 8. Aljabar. Mengenali, memprediksi dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Menggunakan sifat-sifat operasi, komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Memahami relasi dan fungsi, domain, kodomain, range, dan menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan pasangan berurutan, dan grafik. Membedakan beberapa fungsi nonlinear dari fungsi linear secara grafik. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Pengukuran. Menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Geometri. Menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan dan oleh dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis transversal untuk menyelesaikan masalah, termasuk menentukan jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga, menentukan besar sudut yang belum diketahui pada sebuah segitiga. Menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Analisa data dan peluang. Mengambil sampel yang mewakili suatu populasi untuk mendapatkan data yang terkait dengan mereka dan lingkungan mereka. Menentukan dan menafsirkan rata, min, median, modus, dan jangkauan, range, dari data tersebut untuk menyelesaikan masalah, termasuk membandingkan suatu data terhadap kelompoknya, membandingkan dua kelompok data, memprediksi, membuat keputusan. Menginvestigasi kemungkinan adanya perubahan pengukuran pusat tersebut akibat perubahan data. Capaian pembelajaran kelas 9. Pengukuran. Menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, prisma, limas, tabung, bola, dan kerucut, dan menyelesaikan masalah yang terkait. Menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, besar sudut, luas, dan atau volume. Geometri. Membuat jaring-jaring bangun ruang, prisma, limas, tabung, dan kerucut, dan membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Menjelaskan sifat-sifat kekongruenan dan kesebangunan pada segitiga dan segi empat, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Melakukan transformasi tunggal, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, titik, garis, dan bangun datar pada bidang koordinat kartesius dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Analisa data dan peluang. Menjelaskan dan menggunakan pengertian peluang dan frekuensi relatif untuk menentukan frekuensi harapan satu kejadian pada suatu percobaan sederhana. Semua hasil percobaan dapat muncul secara merata. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mendapatkan filenya, silakan diklik pada
link deskripsi yang sudah ditautkan pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.